Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Penguji, Ibu Dr. Anda RR Ekarini Nur Hayati MSI, selaku Widaiswara Ahli Utama Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur PDN 3. Yang juga kami hormati Bapak Jainuddin SPD SD selaku mentor dari Mas Nanang Muzafi Eskom, dan tentunya kita semua yang hari ini akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi Latsar CPNS golongan 3 angkatan 3 kelompok 2. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, untuk memohonkan kemudahan, kelancaran, kita panjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, terima kasih. Langsung saja, saya kira secara teknis Mas Nanang sudah tahu ya, kemarin sudah kita jelaskan. Nanti maksimal 15 menit saja, kemudian kami mohonkan saran testimoni dari mentor, kemudian kita mohonkan saran dan masukan dari Ibu Penguji. Langsung Mas Nanang, monggo, waktu dan tempat kami aturkan. Oke, Pak. Sudah kelihatan, Pak, korbannya? Sudah Mas, di slideshow ya? Oke, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penguji, Dr. Anda RR Eka Rini Nur Hayati MSI. Selamat pagi, Bu. Yang Selamat pagi. terhormat Coach Bapak Najib Johar, SOS SHI, MSI MSC. Selamat pagi, Pak. Pagi. Yang terhormat Bapak Mentor Bapak Jainuddin SPDSD. Selamat pagi, Pak. Oke, langsung aja untuk perkenalkan, nama saya Nanang Muzafi. Saya tergabung di Latsar CPNS 2026, golongan 3, kelompok 2. Oke, langsung aja kita akan memulai judul rancangan aktualisasi kali ini, yaitu diadu kalis, Bu. Digitalisasi, arsip, dan dokumentasi kenakalan siswa dengan menggunakan Google Form di SDN Pesurungan Kidul 2 Kota Tegal. Lanjut, ini adalah profil singkat, Bu, untuk tempat saya bekerja di SDN Pesurungan Kidul 2, yaitu terletak di Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, di Jalan Ciuntung nomor 40B. Lanjut, oke. Ini tadi kalau di awal sudah saya perkenalkan, saya sendiri Nanang Musafi sebagai penata kelola sistem teknologi dan informasi atau biasa disebut operator sekolah. Nah, di samping saya ada Bapak mentor saya, Bapak Jainuddin. Terus berikutnya ada coach saya, Bapak Najib Johar, dan Ibu Penguji, Ibu Dr. Anda RR Ekarini Nurhayati. Oke, langsung ke visi misi. Apa sih visi misi SDN Pesuruan Kidul 2 Kota Tegal? Kita ke visi dulu. Visinya itu unggul dalam mutu, terampil, dan mandiri berpijak pada iman dan takwa. Untuk misinya ada 5, mewujudkan sekolah inovatif dalam pembelajaran, mengembangkan organisasi sekolah, memperdayakan pendidik dan tenaga pendidikan, mengembangkan manajemen berbasis, terus mewujudkan pembinaan kompetensi siswa secara kompetitif. Nah, ini adalah toolsi, Bu. Toolsi dari seorang operator atau penata kelola sistem teknologi dan informasi. Yang pertama itu toolsinya menyiapkan bahan penyusunan program ini sesuai Kemendikdasmen nomor 1 garis miring M garis miring 2025.
menyiapkan bahan penyusunan program kerja sesuai hasil evaluasi tahun sebelumnya. Yang kedua, menyusun konsep rencana tata kelola sistem dan teknologi informasi. Yang ketiga, menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan substansi dan teknis terkait tata kelola sistem dan teknologi informasi. Yang keempat, merumuskan konsep rancangan aplikasi sistem informasi. Nah, dari tools yang tadi, yang ke nomor 4 ini, Bu, yang merumuskan konsep rancangan, maka saya dan mentor itu melakukan diskusi. Ketemulah 3 hal isu krusial di sekolah kami, yaitu belum terimplementasinya pengarsipan digital stok buku di perpustakaan. Yang kedua, belum adanya sosial media TikTok, terutama TikTok ya, karena Instagram dan Facebook sudah berjalan. Yang ketiga, belum terdokumentasikan dan pengarsipan kenakalan siswa. Nah, dari ketiga isu tadi, coba saya melakukan survei, Bu, ke 9 orang yang terdiri dari 8 guru dan 1 kepala sekolah. Nah, metode surveinya saya menggunakan metode APKL, Bu. Aktual, problematik, khayalakan, dan layak. Dan ini hasil survei yang saya lakukan menggunakan Google Form. Akhirnya terpilih yang nomor 3, peringkat satunya. Oke. Dan berikutnya itu, setelah isu itu terangkat, saya menggunakan metode Fishbone, atau disebutnya saya menemukan 4M, men, material, metode, milieu. Nah, deskripsinya ada men, kurangnya inisiatif, material tidak ada formulir baku, metodenya tidak ada SOP, milieunya belum ada kebijakan digitalisasi. Terus berikutnya, ini yang tadi deskripsian dari Fishbone. Oke. Nah, untuk mengarah ke masalah utama, saya juga menggunakan metode USG. Ini juga sama, Bu, metodenya. Saya survei ke 9 orang, tadi 8 guru, 1 kepala sekolah. Nah, ini metode USG-nya ada 8, Bu. Jadi yang pertama, kurangnya inisiatif dan kreativitas. Yang kedua, hanya mengandalkan ingatan lisan. Yang ketiga, tidak ada formulir baku. Yang keempat, belum ada arsip dan dokumentasi. Yang kelima, budaya kerja, belum adanya kebijakan legislasi, tidak adanya standar operasi prosedur, dan alur pelaporan yang tidak jelas. Nah, ini hasil surveinya. Yang prioritas pertama itu belum ada arsip dan dokumentasi. Oke. Nah, tadi judul yang di depan, maka keluarlah judul setelah melalui beberapa metode, keluarlah judul diadukan digitalisasi, arsip, dan dokumentasi kenakalan siswa dengan menggunakan Google Form di SDN Pesuruan Kidul 2 Kota Tegal. Nah, ini berikutnya, ini langkah-langkah apa sih yang akan saya lakukan setelah keluar judul? Yaitu yang pertama, stepnya itu persiapan dan konsultasi, terus identifikasi dan pengumpulan data, terus step ketiga, pembuatan sistem pengarsipan, step keempat, implementasi dan sosialisasi dan implementasi, terus evaluasi dan pelaporan, terus tindak lanjut dan keberlanjutan sistem. Oke. Nah, setelah 6 ini metrik rekapitulasi rencana habituasi atau step selama masa habituasi nilai dasar ASN berakhlak yang berorientasi pelayanan itu ada 1, bisa disimak di tabel berikut. Oke. Selanjutnya ini adalah rencana jadwal aktualisasi, yaitu di kegiatan pertama itu ada persiapan dan konsultasi. Itu kita kan mulainya awal Februari sampai minggu ketiga bulan Maret. Karena minggu keempat sudah Lebaran. Jadi persiapan dan konsultasi saya bold dari awal sampai akhir. Itu akan saya terus konsultasi dengan mentor tentang keberlanjutan aktualisasi ini, terus identifikasi dan pengumpulan data. Terus yang ketiga, pembuatan sistem pengarsipan inovasi digital, itu di minggu keempat. Terus kegiatan keempat,
sosialisasi dan implementasi itu akan saya terapkan di minggu pertama bulan Maret. Terus evaluasi dan pelaporan itu akan saya terapkan di minggu kedua bulan Maret. Yang terakhir adalah tindak lanjut dan keberlanjutan sistem. Itu akan saya lakukan di minggu ketiga bulan Maret. Oke, terima kasih. Demikian Bu Rini, presentasi dari saya. Mohon masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Eko. Ini sebenarnya Mas masih Nanang, ada Pak. waktu, masih ada waktu. Mohon maaf. Mohon Iya, maaf, Pak. Mas Nanang. Ya, sebenarnya Ya, ini Pak. masih ada waktu. Sudah cukup ini? Sudah, Pak. Cukup. Oke, ya, baik. Untuk selanjutnya, kami mohonkan testimoni terlebih dahulu dari mentor kepada Bapak Jainuddin SPD SD, yang juga Kepala Sekolah SDN Pesurungan Kidul, Kota Tegal. Kami aturkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanang di stop share ya, Mas ya? Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Coach Bapak Basim Johari, Iya, Bapak. dari MSI MSC, dan yang kami hormati pula penguji Dr. Anda RR Eka Rini Nur Hayati MSI, dan juga kepada peserta yang saya banggakan Pak Davi Eskom. Alhamdulillah kita panjatkan rasa kita pada Allah Taala dan juga salam limpahkan kepada kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku coach dari Nanang Eskom sangat dukung penuh pandangan yang sudah disampaikan perusahaan ini yang berdiri tukalis digitalisasi arsip dan dokumentasi kenakalan siswa dengan menggunakan Google Form di SD Pesurungan 2 Kota Tegal. Menurut saya gagasan ini adalah merupakan inovasi yang sangat dibutuhkan untuk mengoptimalisasikan pelayanan pada SD Pesurungan 2 Kota Tegal. Dari yang sudah disampaikan, diharapkan tidak hanya bersifat presensi saja, tapi ke depan ada kegiatan secara nyata, misalnya mengingat dalam anak-anak sebetulnya tidak terlalu atau SMA, kenakalan siswa di SD itu sangat berbeda. Yang katakanlah mungkin saat itu ada kenakalan, kemudian paginya atau sorenya sudah jalan bersama. Ini biasa sifat-sifat anak kan begitu. Beda kalau misalkan sudah diketahui dengan orang tua, anaknya sudah akur, orang tuanya masih katakanlah belum bombong istilah Jawanya. Nah, ini kami juga mengharapkan kegiatan untuk abolisi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mengingat saat ini juga ada kegiatan-kegiatan yang keterkaitan dengan dilarang bully, kemudian dilarang memberikan ya katakanlah itu yang namanya kenakalan siswa. Dan diharapkan dengan adanya digitalisasi, kami punya
catatan khusus dari siswa yang nanti mudah-mudahan mengingat Pak Nanang juga baru, dan apalagi digitalisasi ini baru ada di SD, mungkin juga di tempat-tempat lain juga, SD yang lain juga ada semacam. Kalau mungkin kenakalan siswa mungkin sudah dicatat pada guru kelas masing-masing. Tapi untuk digitalisasi secara keseluruhan, kami harus mengumpulkan, rekap, dan kemudian apa yang nanti akan dilaksanakan ke depan. Nanang Gosabi akan benar-benar terlaksana. Insya Allah gagasan ini sangat inovatif, mengingat jarang-jarang kenakalan ada siswa SD ini tersimpan sebagai arsip. Ya, mudah-mudahan tidak ada kenakalan dari anak SD yang sampai kemudian berdarah-darah, kemudian ya nuwun sewu sampai menimbulkan korban yang tidak kita inginkan. Paling sifatnya hanya bersifat kenakalan biasa, ya. Mungkin dalam permainan curang atau mungkin saling meledek ya istilahnya orang tua, ya. Saya kira perlu sekali ada catatan khusus yang katakanlah jangan sampai kenakalan siswa di sekolah tertentu khususnya SD Pasuruan Kidul 2 ini sangat viral. Diharapkan dengan adanya aktualisasi yang dirancang oleh Pak Nanang ini secara internal ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga diharapkan dengan sehingga anak-anak juga kalau misalnya nanti dicatat, ini nanti dimasukkan ke dalam arsip, ini cukup membuat mental anak-anak itu grogi ya, atau ya istilahnya rundet kalau data-data ini kemudian sampai masuk ke polisian atau mungkin pihak-pihak yang berwajib. Ini diharapkan dengan adanya pengarsipan ya, digitalisasi ini, anak enggan untuk melakukan, utamanya adalah untuk mencegah kenakalan-kenakalan yang dilakukan di anak-anak SD. Diharapkan seperti itu, meskipun ada program atau mungkin aktivasi yang akan disampaikan atau akan yang dibuat oleh Pak Nanang di SD di Pasuruan Kidul 2. Mudah-mudahan nol nihil, meskipun ada rancangan-rancangan yang juga disiapkan. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, yang disampaikan Pak Nanang. Kami sangat mendukung penuh ya rancangan aktualisasi ini. Kemudian juga nanti bisa ditiru kalau misalkan ada seperti ini oleh sekolah yang lain. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Zainuddin SPD SD selaku kepala sekolah dan mentor dari Mas Nanang yang sudah memberikan testimoninya bahwa rancangan aksi perubahan Mas Nanang ini memang dibutuhkan dan diharapkan memberikan manfaat untuk sekolah Pasuruan Kidul ya SD. Untuk selanjutnya, untuk kesempurnaan dari rancangan aktualisasi ini, kami mohonkan kepada Ibu Penguji, kepada Ibu Dr. Anda Ekarini Nurhayati MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Najib Jauhar, SOS, SH, MSI, MSC. Wah, panjang banget. Ya, kami hormati Bapak mentor ya, Bapak Zainuddin SPD SD dan peserta Latsar yang berbahagia, Mas Nanang Sarjana Komputer. Baik, saya appreciate dengan hal seperti ini karena bullying dimanapun itu ada gitu ya, sehingga mungkin bullying ini kan termasuk kenakalan ya atau bukan gitu ya. Ya itu nanti sehingga tercatat dan kemudian kan sebagai bahan untuk bagi sekolah atau bagi lembaga itu bisa dijadikan, oh ternyata dulu pernah terjadi seperti ini. Nah syukur-syukur nanti sekalian solusinya gitu, kalau memang di situ perlu solusi gitu yang dicatat maksudnya gitu, yang rangkum, sehingga nanti
tidak terjadi di berikutnya itu tidak terjadi kenakalan yang sama gitu ya. Itu mungkin salah satu manfaat dari ini ya, dan itu terdokumentasi dengan baik, tercatat sehingga semua orang atau semua guru lah pastinya bisa menggunakan atau membaca, melihat item kenakalan yang pernah terjadi di lembaga itu. Tentunya untuk bagi kepala sekolah ya pastinya untuk sebagai bahan kebijakan pastinya gitu. Baik, saya appreciate Mas Nanang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin bisa di-share ini Mas, apa di jadwalnya tadi atau biar kelihatan kegiatannya saja. Biar kelihatan kegiatannya karena kalau dari semuanya kan susah. Di-share saja tepatnya di jadwal. Oke, Bu. Baik. Ya. Langsung di jadwal. Oke. Di atasnya ya. Iya, Pak. Mm-mm. Bu. Nah, ini, Bu. Ya ini ya. Ada 6 kegiatan yang rencana akan dilaksanakan oleh Mas Nanang selama habituasi ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, identifikasi pengumpulan data ini maksudnya apa yang nanti akan dilaksanakan oleh Mas Nanang? Jadi saya coba selama ini kan hanya by lisan, Bu. Hmm, Jadi kalau misalkan ada murid melakukan kenakalan, misalkan berkelahi, itu kita selesaikan dengan lisan. Paling ada beberapa yang dicatat, Bu. Nah, itu coba saya bertanya kepada wali kelas, apakah mempunyai arsip seenggaknya ditulis di buku untuk eh, bahan saya di kegiatan nomor 2, Bu, di baik. identifikasi pengumpulan data. Berarti mengumpulkan sekiranya ada eh, Ya, catatan-catatan tentang kenakalan yang lalu dan kemudian Mas Nanang akan entry itu ya, terus di iya, entry. Ya. sebagai bukti, Bu. Oh, bukti saja. Atau mungkin itu nanti di entry sebelumnya ini atau kenakalan yang pernah terjadi ditulis Oke, gitu. ya, Seperti ya. itu atau bukan? Yang ya seperti itu, Bu. Jadi Ya, di entry kenakalan yang sebelumnya terjadi. sebelumnya. Ya, Ya, sebelumnya. Nah, maka mestinya kan di sini ada kegiatan mengentry ya. Mengentry oke, kenakalan apa namanya? Kegiatannya ini loh. oke, oke. Mengentry kenakalan yang pernah terjadi atau yang terjadi selama ini. Nanti kan ada eh, mungkin ini tuh nanti dituliskan sebelum tahun 2026 begitu kan. Nah, Ya, di tahun ya, Bu. 2006 nanti kan sudah tercatat rapi begitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kegiatannya mestinya ada entry itu karena harapannya ini outputnya ini sudah ada gitu. Kalau seperti ini saya belum melihat nanti outputnya apa, belum nampak gitu. Tapi kalau Mas Nanang mengentry nanti outputnya kan berupa entry nanti seminar akhir nanti Mas Nanang bisa tunjukkan ini loh yang terjadi selama ini kenakalan di eh, SD yang Mas Nanang tempat bekerja ini. Nah, sehingga nanti kelihatan mudah-mudahan ya 26 ini selama nanti habituasi nggak ada gitu kan. Tapi Iya, setidaknya sudah ada rekapitulasi atau apa namanya yang iya, kenakalan yang terjadi yang lalu gitu. Itu yang pertama. Jadi mohon nanti ada kegiatan merekapitulasi atau mengentry ya, mengentry data kenakalan anak sebelum tahun 2026 gitu. Nah, kemudian berikutnya ini eh, nakal itu tadi Pak, saya terinspirasi dari Pak Kepala Sekolah tadi, Pak Mentor mengatakan bahwa nakalnya itu kan anak-anak itu memang ya harus nakal gitu, tapi nakalnya itu yang nakal wajar dan tidak merugikan orang lain kan seperti itu ya. Kalau nakal yang misalnya tadi apa semacam ya apa ya usilnya anak itu kan mungkin masih bisa ditoleransi. Nah, mestinya ada ya kriteria nakal yang nanti akan dicatat di apa namanya di di buku ini atau di Google Form ini gitu. Karena kalau nakal, oh ini si A ini seneng menghina orang tuanya si B, itu proses bullying ya. Nah, boleh saja mungkin nanti apakah itu nanti termasuk kategori kenakalan, nah, karena itu bullying atau tidak. Nah, ini silahkan mestinya ada kriterianya gitu. Akan lebih bagus ya kalau ada kriterianya atau
kalau toh bukan ada kriterianya ya nanti mestinya ada proses ini ya di sosialisasi itu ada semacam kesepakatan. Jadi nanti Mas Nanang itu membuat draft dulu. Jadi kenakalan selama ini seperti ini sudah tercatat ya. Nah, terus kemudian kenakalan yang dicatat nanti ya ke depan itu mau seperti apa? Atau mungkin Mas Nanang bisa berdiskusi dengan kepala sekolah atau mentor atau guru-guru sehingga nanti karena Mas Nanang kan baru di situ dan tidak spesifikasinya di kenakalan itu atau tidak spesifikasinya di penanganan anak. Sehingga nanti apakah Mas Nanang itu akan mencatat semua laporan guru atau Mas Nanang punya ide kreatif yang apa namanya sebetulnya yang namanya nakal itu ya mestinya ya seperti ini gitu kriterianya atau seperti apa atau mungkin Mas Nanang bisa mendiskusikan dengan guru dan kepala sekolah sehingga bisa menyimpulkan oh yang namanya kenakalan nanti yang dicatat yang seperti apa atau Mas Nanang pasif saja nanti ini yang saya tanyakan Mas Nanang pasif saja atau gimana? Enggak, tetap akan saya coba diskusikan dengan guru dan kepala sekolah sebagai insight saya, masukan saya tentang jenis-jenis kenakalan, misalkan kategori berat, sedang atau ringan. Itu nanti akan coba saya diskusikan. Ini maksudnya ke depan lebih enak, maksudnya kategorinya kayak apa sih, kayak gitu Bu. Nanti coba akan saya diskusikan. Kalau sudah sampai kategori mungkin sudah analisis ya Mas. Tapi monggo lah silahkan. Silahkan, tapi mestinya ada kegiatan itu. Kalau toh bukan kegiatan besar, mestinya di tahapan itu ada itu gitu ya. Atau mungkin pas sosialisasi itu nanti di tahapannya, saya kan tidak membaca tahapan ini tadi. Tahapan kegiatannya ada diskusi dengan guru tentang kenakalan anak, tentang item kenakalan anak. Atau mungkin di saat persiapan itu boleh saja persiapan dan konsultasi itu konsultasi dengan mentor juga mendiskusikan itu Mas Nanang tapi punya konsep dulu sehingga tidak kosong membawa konsep baru diskusi karena kepala sekolah ini tugasnya kan banyak sehingga Mas Nanang ada konsep seperti apa diskusi dengan guru baru diskusi dengan kepala sekolah atau bagaimana monggo silakan tapi ada tahapan itu. Saya kira itu mungkin yang perlu akan apa ya lebih bagus nanti ya sehingga nanti hasilnya itu betul-betul bisa dirasakan oleh lembaga. Mungkin itu Pak Najib yang bisa sampaikan. Mohon maaf Pak Mentor mohon bimbingannya sehingga nanti Mas Nanang ini bisa lebih apa ya lebih berkualitas nanti dalam menginput atau merekap kenakalan itu dan sesuai dengan kebutuhan lembaga. Mohon bimbingannya Pak Mentor ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Najib. Terima kasih. Matur nuwun Ibu Penguji, Ibu Eka, Pak Mentor ini kami perkenalkan beliau ini senior Widya Iswara di BPSDM, jadi pengalamannya nggih sampun luar biasa. Makanya tadi masukannya pas ya Mas Nanang ya. Saya kira ini memang belum tercover ya kemarin ya. Nanti Mas Nanang. Iya Pak. Yang pertama tadi di dalam catatan nanti juga ada rekomendasi atau solusi ya. Jadi tidak hanya sekedar nyatet nakalnya apa, tapi juga ada rekomendasi. Yang kedua nanti ditambahkan di kegiatan tadi entry data ya, entry data yang terjadi kenakalan sebelum ini. Karena nanti betul kalau nunggu misalnya ternyata 2 bulan ini nggak ada data kenakalan kan nanti nggak ada ininya nanti di laporan ya Mas ya. Nah, terus yang ketiga tadi konsepsi ya, saya kira nakal ini juga harus jelas. Nanti monggo Mas Nanang bisa diskusi dengan guru dan kepala sekolah ataupun nanti bisa konsultasi mungkin ke apa itu perlindungan perempuan dan anak ya dan seterusnya. Kemudian ditambahkan tahapan ya, tadi tahapan kegiatan diskusi itu tadi ditambahkan di tahapan kegiatan ya. Saya kira itu Mas Nanang, monggo dengan berikan tanggapan atas saran dan masukan dari Ibu Penguji, juga dari testimoni dari Pak Mentor tadi, singkat saja sekaligus dengan closing. Monggo Mas. Oke. Terima kasih Bu Eka Rini atas masukan dan insight-nya buat saya. Memang betul Bu, ini saya masih perlu banyak masukan, terutama tentang
seminar rancangan aktualisasi ini karena kebetulan kemarin juga saya berpikir dan sudah sempat diskusi, cuma ya itu yang saya tuangkan, nanti coba saya diskusikan lagi dengan guru dan mentor saya, Bu. Jadi cukup membuat saya termotivasi ke depannya, Bu. Apalagi insight-nya cukup masuk, Bu. Gitu. Terima kasih Pak Najib Johar, terima kasih Pak Mentor, Bapak Zainuddin, atas bimbingannya, Pak. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. saya akhiri, Mas Nanang jangan lupa screenshot, ya. Ya, Bu. Pak, Ya. sebentar, Pak. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Mentor, Pak Zainuddin SPD yang sudah berkenan mendampingi dan hadir di dalam forum seminar secara daring. Kami harapkan mudah-mudahan nanti di seminar laporan aktualisasi Bapak berkenan hadir ke PPSDM ya, sekarang namanya apa itu Bu Eka, panjang banget itu ya. BBBBK. Ya, di Jogja kami tunggu di Jogja, Bapak matur nuwun. Nggih. Nggih. Nggih.